Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Mufidatul Fatia An-Nabilah, salah satu mahasiswi di Universitas Brawijaya di Kota Malang, kota yang penuh dengan cinta dan kerinduan. Temanku sering memanggil Mufi, dosen-dosen lebih suka memanggil Fatia, dan keluargaku menyapaku dengan Nabila. Jadi terserah kamu mau menyapaku dengan suku kata yang mana. Oh iya, kabarmu bagaimana? Sudah berapa lama berteduh di bawah atap dengan pikiran yang menjalar sampai keluar angkasa? Lelahmu kali ini lebih berkali-kali lipat ya. Pandemi ini menyiksa. Kuliah atau sekolah, tugas yang tampaknya memang tak punya hati dan peri kemanusiaan sudah mendobrak mentalmu. Kamu ingin menyerah saja rasanya. Di atmosfer pikiranmu, semuanya bercampur, menggulung dan berpintal-pintal bagai benang kusut. Pandemi ini mengubah segalanya menurutmu. Menunda yang harusnya sudah terlaksana. Pertukaran pelajar, presentasi paper di kota yang belum pernah kau kunjungi, bahkan studi yang seharusnya sudah dimulai. Namun karena pandemi ini, semuanya tak berkabar. Hanya kata menunggu sampai sudah pulih, dan itu kapan kamu juga tidak tahu. Kali ini, di paragraf ini, tataplah senja yang biru itu. Pejamkan matamu seolah kamu sedang berada di atas perahu di sebuah danau indah, airnya biru bening, udaranya memanjakan nafasmu. Lalu tarik nafas sejuk dan rasakan setiap oksigen mengalir dan memeluk hangat tubuhmu. Aku tahu, kamu ingin menceritakan semua gelap dalam terangmu kan? Kamu ingin berteriak lalu menangis sekencang-kencangnya membuang semua beban yang sudah lama menghuni dan bergejolak di dalam dirimu. Hambaku, kamu tidak pernah sendirian. Hambaku, aku tidak pernah meninggalkanmu. Hambaku, janganlah kamu bersedih, aku selalu bersama dirimu. Setelah kesulitan ini, akan ada kemudahan yang kamu dapati. Yakinlah, aku tidak akan membebanimu di luar batas mampumu. Di malam-malam yang sunyi dan kamu sedang berselimut, aku menunggumu bercerita dan meminta padaku. Bayangkan Allah berbicara hal itu denganmu. Lalu dengan sepikul beban yang sudah meluluh lantahkan dirimu, kamu datang kepada Allah setelah ribuan purnama tak lagi merasakan indahnya bermesraan dengan Allah. Setelah jutaan langkah yang kamu sebut karena Allah tak lagi membuat kobaran semangatmu membuncah, dengan langkah kaki yang sudah lunglai kamu angkat tanganmu. Bercerita bahwa kondisi sekarang memberimu banyak pelajaran, memberimu berbagai kisah dalam setiap lembarnya meski luka dan darah menghantam dirimu. Kawan, asamu tak boleh berhenti karena pandemi ini. Rencanamu, mari kita cari pintu yang lain. Kamu, aku, kita semua diminta Allah untuk bertahan dan peka dengan tanda-tanda cinta darinya. Bukankah sekarang kamu memiliki waktu lebih untuk berkenalan lagi dengan keluargamu? Memahami ternyata ibumu menyukai sop buah. Ternyata ayahmu selama ini begitu ingin dibantu olehmu. Atau adikmu dan kakakmu yang ternyata mempunyai hobi yang sama denganmu. Bukankah kamu memiliki waktu lebih untuk membaca dan menyelami ayat-ayat Allah di salah satu 365 milikmu? Kamu memiliki itu. Dan sadarkah, tidak semua orang mendapatkannya di masa seperti sekarang. Ada yang bahkan tak tahu harus menari dengan gerakan apa dalam masa ini. Ada yang tidak tahu harus mengeluarkan suara bagaimana agar penduduk bumi tahu dia butuh pertolongan dari seseorang. Ada yang harus berpuasa berhari-hari karena tak ada secuil makanan yang bisa dilahap. Ada yang harus mendaki bukit-bukit untuk menatap seorang guru di dimensi yang berbeda. Bukan aku ingin membandingkan kesusahan yang kamu rasakan dibanding yang lain. Tapi bagaimana dengan kita jika berada di posisi mereka? Saat ini, dari dimensi lain, aku hanya ingin berujar. Kita adalah manusia-manusia yang Allah pilih untuk merasakan masa-masa ini. Kita diminta Allah untuk bertahan dengan inovasi kita yang menyenangkan.
Kita diminta Allah untuk lebih mengenal hal-hal yang kita sangka selama ini kita sudah dekat dan memahami. Kamu pernah mendengar atau kamu tahu biji tumbuhan ditekan dalam tanah agar tumbuh indah dan mekar mencakar langit biru. Mutiara di dasar laut merasakan sakit yang sangat agar berkilau nantinya di pandangan setiap makhluk Allah. Kupu-kupu yang menggemaskan itu berada dalam sebuah tempat gelap agar berkepakan sayapnya di esok hari. Mereka semua mengalami masa-masa sulit yang biasanya kita sebut dengan hanya di dasar laut, hanya di bawah tanah, hanya di dalam kepompong. Dan di detik ini, di bawah mentari yang tersenyum hari ini, aku ingin kamu bertahan dan merasakan indahnya masa-masa ini. Dongeng akan hambar tanpa masalah dan solusi yang dihasilkan pemainnya. Sekarang, jalani skenario dari Allah. Jadilah pemain peran terbaik dan lihatkan senyummu pada dunia. Bahwa pandemi ini tidak akan memberi batasan padamu untuk tetap menyalakan semangat.